Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 12, selamat bertemu kembali. Kelanjutan dari jarak dalam ruang. Yang kemarin kita sudah membahas jarak dalam ruang pada tahapan yang pertama. Sekarang kita akan membahas untuk yang kedua, yaitu tentang jarak antara titik dan garis serta jarak antara titik terhadap bidang. Minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang jarak antara dua titik serta dengan teorema atau konsep-konsep dasar yang mendukung untuk perhitungan jarak antara dua titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Nah, untuk yang pertama, sebagai kompetensi dasarnya dulu, yang pertama adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang antara dua titik dengan titik, kemudian titik ke garis dan titik ke bidang. Kemudian yang kedua yaitu menentukan jarak dalam ruang juga antara dua titik terhadap garis dan titik ke bidang. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menggunakan konsep jarak dalam ruang dalam penyelesaian soal baik matematika, mata pelajaran lain, maupun menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang bisa kita lihat manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, untuk manfaat dari pembelajaran ini maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya adalah menghitung panjang rangka atap rumah. Jadi di sini nanti di dalam merancang suatu bangunan rumah itu akan dihitung ini panjang-panjangnya. Jadi ini berarti kan menghitung jarak antara dua titik. Kemudian kalau misalnya antara puncak sini ke bagian pinggirnya sini, berarti kan menghitung jarak antara titik terhadap garis. Kemudian kalau misalnya yang ini ya, ini yang berupa ini atap, ini bisa dianggap ini adalah bidang. Berarti nanti dihitung jaraknya ini ke sini. Ini juga jarak titik terhadap bidang berarti. Bisa pula ini nanti berupa jarak garis terhadap bidang juga bisa. Jadi ini memang penerapannya ini ke semua, jadi teori dari dimensi 3 ini semuanya itu kita pakai di sini. Ini kalau misalnya besok Anda ini bekerja di bagian perencanaan bangunan. Jadi ini hanya salah satu contohnya. Contoh yang lain sebenarnya juga masih banyak. Kalian bisa mencari sendiri di internet atau di dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kalian masing-masing. Sekarang kita bahas dulu jarak antara titik terhadap garis. Nah, jarak antara objek geometris selalu dikembalikan pada jarak antara dua titik. Ini selalu kembali ke sini, jarak dua titik. Maka ini kemarin ini termasuk konsep dasarnya yang harus dikuasai. Jadi jika masalahnya menjadi jarak antara titik dan garis, maka nanti garis ini harus diwakili oleh titik, sehingga akan menjadi jarak dua titik. Ya, perhatikan gambar di bawah ya. Nih, jarak antara titik A ke garis G adalah panjang garis tegak lurus titik A ke garis G. Perlu melakukan proyeksi titik A pada garis G terlebih dahulu. Tarik sebuah garis yang menghubungkan titik A pada garis G. Garis inilah yang menjadi jarak titik A ke garis G.
yaitu garis A aksen ya. Jadi dari titik A ini diproyeksikan ke garis G mendapatkan titik A aksen. Nah, garis A aksen itu adalah jarak titik A ke garis G. Nah, berarti secara garis besarnya ya, langkah-langkah dalam menentukan jarak titik dan garis dalam ruang adalah langkah yang pertama itu harus proyeksikan tadi ya titiknya ke garis yang dituju. Kemudian langkah kedua, tentukan ruas garis yang menghubungkan titik dan proyeksinya pada garis. Kemudian yang ketiga di sini tentukan bidang datar yang memuat ruas garis nomor 2 garis ini. Keempat, gambarlah bidang datar terpisah dari bangun ruangnya untuk memudahkan perhitungan jarak. Kemudian yang kelima, langkah terakhir, bekerjalah pada bidang datar untuk menghitung panjang ruas garis dengan melihat ukurannya pada bangun ruang yang semula. Contoh yang pertama, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 12 cm, titik P adalah tepat di tengah CG. Tentukan jarak titik C ke garis AP. Nah, perhatikan gambar ini dulu. Posisi titik C dan garis AP pada kubus itu sebagai berikut. Jadi ini gambar kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ini titik P tepat di pertengahan CG. Ini ya, P ini di tengahnya CG. Yang disuruh dicari itu adalah jarak titik C ke garis AP. C ke garis AP. Maka ini bidangnya ya, digambar terpisah ini. Jadi ini di bidang datar digambar. Bentuknya ini adalah segitiga siku-siku ya. Siku-siku di C. Maka di sini C ini proyeksinya ke garis AP. Ini diproyeksikan. Kita lanjutkan lagi dengan contoh yang pertama. Contoh satu, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm, titik P adalah tepat di tengah CG. Tentukan jarak titik C ke garis AP. Maka di sini kita gambar dulu kubusnya. Titik C dan garis AP-nya ini, jadi P-nya ini di tengahnya CG. Nah, jadi ini terletak pada satu bidang yaitu bidang ACP. Ini kita gambar terpisah pada bidang datar ya. Maka bidang ACP ini berbentuk segitiga siku-siku di C. Yang ditanyakan adalah jarak C ke garis AP. Berarti kita proyeksikan titik C-nya ini ke garis AP. Jadi ini di sini. Maka D ini jarak C ke garis AP. Ini sebenarnya sama dengan tinggi segitiga ACP dengan alasnya AP. Atau kalau
Di sini kan kalau alasnya AC, tingginya CP. Jadi kalau alasnya AP, berarti tingginya ya ini jarak titik C ke garis AP, atau di sini diberi simbol D. Nah, sekarang kita cari AC dulu. Nah, AC itu terletak pada bidang ABC. Maka AC itu adalah akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan 12 akar 2. Sedangkan AP yang ini ya, AP ini melihat segitiga ini, berarti AP itu adalah akar AC kuadrat plus CP kuadrat. Jadi akar dari ini AC-nya adalah 12 akar 2 kuadrat plus 6 kuadrat ini. Karena setengahnya usul CG, maka ketemunya adalah akar dari 288 ditambah 36 itu akar 324, maka AP ketemu panjangnya 18. Kemudian menggunakan rumus luas segitiga ACP, jadi ini tadi bisa sebagai alasnya itu AP, maka tingginya ini D. Kalau alasnya AC, tingginya adalah CP. Nah, berarti sini ini kalau ibu tuliskan ini sama-sama luas segitiga. Jadi rumusnya kan setengah alas kali tinggi ya. Jadi setengah AC kali CP atau setengah AP kali D. Jadi setengahnya dicorek ini semua. AC-nya 12 akar 2, ini CP-nya 6. Kemudian tadi AP-nya 18, ini sudah dicari, kali D, maka diperoleh D adalah 72 akar 2, ini juga 18, jadi D-nya 4 akar 2 ya. Sehingga kesimpulannya adalah jarak titik C ke garis AP jadi ketemunya adalah 4 akar 2. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Ini kalau pada limas, contohnya limas, diketahui limas TABC segi limas segi 4 beraturan, jadi alasnya berbentuk persegi yang memiliki panjang tusuk alas 12 cm dan panjang tusuk tegaknya 12 akar 2. Ini panjang tusuk tegaknya berarti adalah TA, TB, TC, dan TD, semuanya adalah 12 akar 2. Sedangkan AB, BC, CD, dan AD ini panjangnya semua 12 cm. Tentukan jarak titik A ke TC. Jarak titik A ke TC. Nah, ini sama dengan panjang garis AO. Ya, jadi dari titik A ditarik tegak lurus ke TC. Maka di sini ini dipisahkan ya, karena ini tadi 12 akar 2 berarti CO di sini adalah 6 akar 2. Kemudian AC 12 akar 2 ya, karena ini 12, ini 12. Ini perhitungannya sama dengan yang tadi ya, persegi 12 akar 2. Ya, pada limas TABCD ini ada bidang TAC ya, jadi karena AO ini pada bidang TAC. Ini kalau ibu gambarkan di sini, ini menjadi segitiga
TAC ya. Nah, segitiga TAC atau ACP, APC ya sama saja ya. Ini merupakan segitiga sama sisi. Karena AC sama dengan AT sama dengan TC yaitu 12 akar 2 ya. Panjang busuk tegaknya 12 akar 2. Kemudian AC juga ketemu 12 akar 2. Maka segitiga ATC ini adalah segitiga sama sisi. Dengan demikian jarak titik A ke TC adalah jarak dari titik A ke titik O ya, karena proyeksi titik A pada garis TC ini adalah titik O. Berarti AO di sini merupakan jarak dari titik A ke garis TC. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, diperhatikan di sini segitiga ACO atau AOC atau OAC dibolak-balik boleh ya. Siku-siku di O maka kita pakai teorema Pythagoras ya. Berarti AO adalah akar dari panjang sisi miring ini kuadrat dikurangi sisi siku-siku satunya yaitu OC dikuadratkan. Jadi 12 akar 2 ini 6 akar 2 masing-masing dikuadratkan. Jadi 288 dikurangi 72 itu 216, maka ketemunya 6 akar 6. Jadi jarak titik A ke TC yaitu panjang garis AO kemudian adalah 6 akar 6 cm. Gitu. Lanjut ya. Sekarang jarak antara titik terhadap bidang. Nah, sebagai langkah pertama untuk menghitung jarak antara titik dan bidang adalah dengan melakukan proyeksi titik pada bidang yang terkait. Jarak titik ke bidang dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik pada bidang. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Mbak, ya, wah ini. Nah, pun rapi. Perhatikan gambar berikut. Bapak sendiri Bu. Oh, enggak sih tengah. Perhatikan gambar berikut ya. Misalnya ini titik A, ini bidang alfanya. Maka jarak titik A ke bidang alfa itu adalah dari titik A ini diproyeksikan atau dijatuhkan tegak lurus ke bidang alfa. Misalnya di sini di A aksen. Maka jarak A aksen ini itu adalah jarak titik A ke bidang alfa. Contoh yang pertama, Bu ambil sekarang dari Limas ya. Pada Limas beraturan TABCD, panjang tusuk tegaknya 25 cm dan panjang tusuk alasnya 7 akar 2 cm. Jadi perhatikan gambar ini TA, TB, TT dan TD semuanya 25 cm. Sedangkan AB, BC, CD dan AD semuanya 7 akar 2 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik T ke bidang ABCD atau bidang alasnya. Maka dari titik T ini kita tarik. Nah, ini akan menembus bidang ABCD di persis di tengah-tengahnya persegi ABCD.
Ini kalau ibu gambar ini maka E ini kan letaknya di bidang PAC, maka bidang PAC ini ibu gambar AC panjangnya adalah 14, jadi pakai Pitagoras ya, akar AB kuadrat plus BC kuadrat 14, berarti karena ini kan persis di tengahnya E nya, maka jarak EC ini adalah 7, AE juga 7, maka PE ini melihat segitiga TAE boleh pula sebenarnya pakai TEC juga boleh, sama hasilnya nanti. Itu adalah TA kuadrat dikurangi AE kuadrat. Jadi TA nya ini adalah 25 kuadrat dikurangi AE nya 7 kuadrat ya. Maka ketemunya adalah akar 625 dikurangi 49 itu adalah akar 976, ketemunya 24. Atau sebenarnya ini 25, 7, kalau kalian hafal ini kan bilangannya istimewa ya. Jadi bilangan istimewa dalam segitiga siklus itu kan banyak ya. Ada 3, 4, 5, 12, 13, 5 ya, 5, 12, 13, kemudian 6, 8, 10, juga ini 7, 24, 25. Kalau kalian hafal itu akan lebih cepat sudah kerjakan. Kita lanjutkan contoh 2. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, titik P pada AB dan titik Q pada EH sehingga AP sama dengan EQ sama dengan 12 cm. Jika panjang tusuk 12 akar 3 cm, maka yang ditanyakan jarak A ke bidang BPQF sama dengan titik-titik. Nah, karena AD di sini adalah 12 akar 3, kemudian IH adalah 12 akar 3, kemudian AP dan EQ ini 12 ya, berarti ini tidak di tengah-tengahnya. Maka tapi karena ini sama-sama 12, berarti garis PQ ini akan sejajar dengan tusuk AE. Maka kalau kita buat bidangnya BPQF ini, maka jarak A ke bidang BPQF berarti adalah sama saja dengan jarak titik A ke proyeksi titik A ke bidang BPQF, yaitu titik R di garis BP. Nah, ini sama-sama juga terletak di bidang ABCD. Nah, kalau ibu gambar segitiga ABP ini, segitiganya maka AB 12 akar 3, AP 12, maka panjang BP itu adalah ini pakai Pitagoras, BB kuadrat sama dengan BA kuadrat plus AP kuadrat. Jadi ini dikuadratkan ya, ini juga ketemunya kalau dijumlah 576, maka panjang BP itu 24. Nah, sebenarnya Anda juga boleh tidak melalui ini ya, karena kalau melihat dari segitiganya ini sudah bisa menyimpulkan bahwa segitiga ABB ini adalah segitiga istimewa. Mengapa? Karena ini siku-siku ya, ini panjangnya 12, ini 12 akar 3, ini pasti 24. Jadi ini perbandingannya adalah 1 banding akar 3
banding 2. Berarti ini adalah segitiga istimewa, sehingga ini pasti ini 90, 60, dan 30. Kalau dihitung dengan menggunakan rumus kosinus, itu juga ilmunya sama. Cos T ini cos, maka sisi sampingnya adalah 12/3, per sisi miringnya adalah 24, maka ketemu setengah akar 3 kosinusnya. Berarti T-nya adalah 30 derajat. Berarti kalau ini 30 derajat, kan sini 60 derajat ya. Jadi ini segitiga istimewa. Kemudian jarak titik A untuk bidang BPIF tadi adalah garis AR ini. Maka kalau ini gambar segitiga ABR ya, dimana ini 30 derajat ya, maka ini juga pasti istimewa ya. Boleh pakai menghitung sin T sama dengan AR per AB, ini boleh depan bermiring ya. Maka sin T di sini setengah ya, sinus 30 derajat setengah, sama dengan AR per 12/3. Maka AR ketemunya adalah 6/3. Jadi ini sebenarnya teorema trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Itu kita masukkan ke sini. Kalau Anda itu semua hafal, itu pasti akan lebih cepat menghitungnya. Nah, untuk selanjutnya itu kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal berikut itu. Ada 4 buah nomor, silakan nanti dikerjakan pelan-pelan ya, yang teliti, dan jangan lupa membuat gambar pertolongan di bidang datar, karena itu akan lebih mudah. Anda boleh memakai cara cepat seperti memakai segitiga istimewa, aturan segitiga istimewa boleh. Kalau mau menghitung dengan cara yang lain juga boleh, sepanjang tentu saja caranya mengikuti aturan matematika yang jelas, gitu ya. Nah, sekian, terima kasih, semoga keberhasilan selalu menyertai kita. Dan ini ada kata mutiara ya, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa, kata Arthur Wilson. Silakan Anda merasa di bagian. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.